Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasantum bil hayyil qayyum allati la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'abi alfi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Halimatus Sa'diyah MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum, yang kami hormati presentator Kang Nur Muhammad B. Cahyadi dan Kang Syahferi Kurniawan, yang kami banggakan seluruh teman-teman PAI A9. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat bertemu meskipun dalam keadaan yang berbeda. Jenengan di sana, saya di sini, tidak di suatu tempat yang sama. Tentu dengan kesehatan dan dengan segala karunia Allah Subhanahu wa taala, kedua kalinya shalawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di akhir kiamat. Alhamdulillah alamin, kita bisa melanjutkan perkuliahan via daring. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan pihak-pihak yang terkait dalam pengembangan kurikulum. Nah, ini menarik sekali karena dalam kurikulum ada beberapa orang, ada beberapa hal yang memang terkait di dalam pengembangan kurikulum, ya. Langsung saja. Yang pertama ada pakar-pakar ilmu pendidikan. Secara etimologi, pendidikan atau education berasal dari kata educatio atau educo yang secara harfiah berarti berlatih atau saya belajar. Berlatih adalah upaya yang dilakukan untuk mengalami sebuah keterampilan tertentu. Proses latihan merupakan sebuah proses belajar dengan melakukan sesuatu. Dalam dunia pendidikan, proses belajar untuk mengalami sesuatu akan menunjuk pada kata pendidikan. Pengembangan kurikulum membutuhkan bantuan pemikiran para ahli, baik ahli pendidikan, ahli kurikulum maupun ahli bidang studi disiplin ilmu, dan mengacu pada kebijaksanaan yang ditetapkan pemerintah, baik kebijaksanaan pengembangan secara umum maupun pengembangan pendidikan, perkembangan tuntutan masyarakat, dan masukan dari pelaksanaan pendidikan dan kurikulum yang sedang berjalan. Para ahli pendidikan memberikan alternatif konsep pendidikan dan model kurikulum yang dipandang paling sesuai dengan keadaan dalam kebutuhan masyarakat. Ya, jadi dalam kegiatan pengembangan kurikulum ini ada beberapa ahli, yaitu para ahli pendidikan, ahli kurikulum, ahli bidang, semuanya yang terlibat dalam proses pendidikan, proses pengembangan kurikulum untuk pengembangan ini. Ya, yang kedua adalah administrator pendidikan. Nah, ini kemarin saya berbincang dengan salah satu pengawas di Kementerian Agama. Nyawa di pendidikan itu pada dasarnya memang ada 3. Nyawa di pendidikan, nyawa di kelembagaan itu ada 3. Tapi sayangnya beliau tidak menyebutkan ada peran kurikulum di sana. Ada peran kurikulum di sana, tidak ada. Dia hanya menyebutkan bahwa yang 3 itu yang paling penting menurut beliau adalah, pertama adalah kepala madrasah atau kepala sekolah, yang kedua adalah bendahara madrasah atau bendahara sekolah, yang ketiga adalah operator madrasah atau operator sekolah. Ketiganya penting karena memang untuk berlangsungnya sebuah pendidikan membutuhkan 3 orang atau 3 elemen itu. Tapi sayangnya tidak ada kurikulum, padahal sebuah lembaga atau sebuah lembaga pendidikan atau sebuah madrasah bisa dikatakan bagus pada intinya adalah di kurikulumnya. Kurikulumnya bagus berarti capaiannya juga bagus. Artinya semua yang ada di sana, semua yang prosesnya juga bagus.
kurikulumnya ditata rapi, meskipun via daring seperti ini, tapi kalau kurikulumnya ditata dengan rapi, semua guru mengerjakan kegiatan pembelajaran meskipun lewat daring, lewat YouTube misalnya, lewat video misalnya, semuanya itu juga bisa berjalan dengan bagus ya. Sayangnya beliau mengatakan tidak ada kurikulum di dalamnya, tetapi pada intinya sama, hal itu juga saling terkait ya. Peranan para administrator di tingkat pusat dalam pengembangan kurikulum adalah menyusun dasar-dasar hukum, menyusun kerangka dasar serta program inti kurikulum. Kerangka dasar dan program inti tersebut adalah penentuan minimum course yang dituntut atau dasar. Kerangka dasar dan program inti tersebut para administrator daerah dan administrator lokal pengembangan kurikulum seolah bagi daerahnya yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Administrator pendidikan terdiri dari satu, administrasi pusat atau direktur dan kepala pusat. Yang kedua, administrator daerah atau kepala kantor wilayah. Yang ketiga ada administrator lokal atau kepala kantor kabupaten, kecamatan, atau kepala sekolah atau kepala madrasah. Operator sekolah atau madrasah juga berperan penting karena administrasi sekolah itu sangat penting ya. Administrasi sekolah, administrasi guru, administrasi semuanya, sertifikasi semuanya yang mengerjakan adalah operator sekolah. Jadi operator sekolah itu berperan sentral, berperan sangat penting dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Selain kegiatan kurikulum ya, mengurusi siswa, operator sekolah juga mengurusi siswa, yaitu para pendidik. Semuanya saling berkaitan ya. Ayo pada intinya saya menyimpulkan bahwa yang paling penting dalam sebuah lembaga adalah memang kepala sekolah, bendahara, operator, dan kurikulum, karena kurikulum juga ikut andil dalam pengembangan yang harus dikembangkan dengan maksimal. Itu, terima kasih. Nanti dilanjutkan oleh teman saya, Kang Nur Muhammad Wijayadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Muhammad Wijayadi. Apa kabar Bapak semuanya, teman-teman saya dan Bu Halim? Terutama Bu Halim, semoga selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan panjang dan diberkahi umurnya dan dijauhkan dari mara bahaya sedang melanda dunia saat ini atau COVID-19. Untuk meneruskan penjelasan Pak Muklas yang tadi, yang A dan B, saya akan menjelaskan di bagian C dan D. Untuk pertama yang C adalah guru, seorang guru. Apakah yang dimaksud seorang guru? Guru ialah sebagai perencana, pelaksana, dan pengembangan kurikulum. Dia mengembangkan kurikulum di kelasnya secara lebih spesifik. Perencana, apa yang direncanakan guru saat nanti akan dilakukan di kelas, sebagai apa yang direncanakan untuk membahas materi apa sesuai dengan kurikulum, dan dia melaksanakan sebagai pelaksana. Dia sendiri pelaksana sebagai pelaksana pembelajaran di kelas dan mengembangkan kurikulum di kelasnya yang dia ajar, yang dia aku. Sekalipun guru tidak mencetuskan sendiri konsep-konsep kurikulum, karena kurikulum sudah dikonsepkan oleh para menteri pendidikan, dan guru merupakan penerjemah kurikulum. Apa sih yang dimaksud dengan guru sebagai penerjemah kurikulum? Penerjemah kurikulum ialah guru menerjemahkan dari bahasa yang sudah baku dari menteri pendidikan yang akan diproses dan diberikan kepada siswa dengan pemahaman peserta didik agar lebih paham dan lebih meresap atau lebih pembelajarannya lebih mudah diserap oleh anak-anak atau peserta didik. Guru yang mengolah, guru yang meramu kembali kurikulum dari pusat untuk disajikan di kelasnya dengan bahasa yang memungkinkan guru untuk memahamkan kepada siswa-siswa bahwa ini loh kurikulum yang dimaksud itu ini gitu. Oleh karena itu guru biasa dikatakan sebagai barisan pengembangan kurikulum terdepan, karena mereka yang lebih tahu, mereka yang menghandle semua peserta didik di kelasnya. Dia mengetahui sedikit banyak mengetahui karakter dari anak-anak tersebut, maka guru dibilang oleh garda terdepan. Dan adapun peran guru dalam pengembangan kurikulum antara lain
Yang pertama, ada tiga faktor. Ada tiga faktor yang membuat guru mengembangkan kurikulum, peran guru. Nah ya, untuk yang pertama, guru sebagai perencana pengajaran. Guru yang merencanakan pengajaran yang akan dilakukan esok hari kepada peserta didik harus membuat perencanaan dan pengajaran atau persiapan kegiatan sebelum pembelajaran. Misalkan besok pagi kita akan melaksanakan pembelajaran, maka kita sebagai pendidik malam hari atau sebelum hari H kita harus membuat sebuah perencanaan apa sih yang kita akan berikan kepada kelas, materi yang akan kita kelas sesuai dengan kurikulum. Untuk yang kedua, guru sebagai pengelola pengajaran harus dapat menciptakan situasi belajar yang memungkinkan tujuan belajar yang telah ditentukan. Untuk yang ketiga, guru sebagai evaluator atau evaluasi, tukang evaluasi tepatnya. Artinya guru menentukan pengukuran atau materi yang didapat oleh anak-anak melalui sebuah tes atau sebuah evaluasi untuk mengetahui hasil belajar yang telah dilakukan oleh anak-anak. Untuk yang D adalah orang tua. Peranan mereka dapat berkenaan dengan dua hal. Apa saja? Yang pertama adalah penyusunan kurikulum. Untuk yang kedua, dalam pelaksanaan kurikulum diperlukan kerjasama, yaitu kerjasama dalam lingkungan rumah, dalam lingkup rumah harus dilaksanakan oleh orang tua. Untuk yang pertama, dalam hal penyusunan kurikulum, mungkin tidak semua orang tua dapat ikut serta, hanya terbatas pada beberapa orang saja yang cukup waktu, yang memiliki waktu, orang tua yang memiliki waktu dan mempunyai latar belakang yang memadai. Misalkan seperti kita nanti, walaupun kita tidak menjadi guru, setidaknya kita bisa mengetahui kurikulum dan mengajarkan, memberikan arahan kepada anak-anak kita bahwa kurikulum itu seperti ini loh. Untuk yang kedua, dalam pelaksanaan kurikulum diperlukan kerjasama yang erat antara guru dengan para orang tua murid. Jadi ada relasi antara orang tua murid dan guru. Jadi orang tua itu tahu bagaimana nanti anak harus dari pendidik memberikan tahu anak Anda kurang ini, nanti orang tua bisa memberikan sebuah motivasi untuk anaknya atau sebuah pembelajaran yang untuk mengarah ke sana atau memotivasi anaknya agar lebih mau atau memiliki kemauan untuk belajar di bidang tersebut. Dan orang tua mengikuti mengamati anaknya, mengamati setiap di pembelajaran di rumahnya saat waktu belajarnya, menemaninya dan mengetahui atau mengamati dari apa yang anak tidak bisa dan berkonfirmasi dengan para pendidik agar anak saya itu ini kurang ini. Misalkan saya tidak bisa mengajar, tolong Anda ajarkan, ini kekurangan dia. Mungkin untuk itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan diteruskan oleh Mas Syafiri Kurniawan, teman saya. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan saya Nurdwi Cahyadi. Selanjutnya yaitu peran siswa dalam lingkungan sekolah dengan lingkungan masyarakat. Peran siswa itu sangatlah berbeda dari hak dan kewajibannya. Namun pada dasarnya ada beberapa peran siswa di sekolah, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu belajar. Peran siswa dalam belajar itu bisa menciptakan generasi yang aktif dan cerdas, mulai dari memahami dan mempelajari, mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh gurunya ketika di sekolah. Selanjutnya nomor 2 itu taat pada peraturan yang telah ditetapkan oleh sekolah. Siswa juga harus bisa menjaga lingkungan sekolah dengan cara mentaati peraturan yang telah ditetapkan di sekolah, agar sekolah tersebut itu aman, tertib, dan nyaman ketika aktivitas di sekolah tersebut.
Selanjutnya yang nomor 3, siswa juga harus patuh dan hormat pada siapapun yang ada di sekolah. Itu dengan cara mentaati perintah yang telah diberikan oleh gurunya dan mampu memperhatikan gurunya ketika tersebut menjelaskan. Selanjutnya yang nomor 4, siswa juga harus bisa disiplin. Disiplin di sini itu bisa diartikan disiplin dalam menjaga waktu, dalam menjaga waktu belajar dan lain-lain. Yang terakhir, siswa harus bisa menjaga nama baik sekolah, karena dengan siswa menjaga nama baik sekolah tersebut itu bisa mendapatkan hal positif dari masyarakat dalam menilai sekolah tersebut. Mungkin dari kami cukup sekian dari kelompok kami dari kelompok 8. Mohon maaf apabila dari yang kami paparkan ada kekurangan atau kelebihannya, mohon dimaafkan. Selanjutnya apabila ada yang ditanyakan bisa didiskusikan di LMS. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.